Acaranya jam 1, tapi pada masih belum datang nih. Teman-teman, berbahagia sekali saya bisa bertemu dengan mahasiswa hukum USU Universitas Sumatera Utara. Jadi kita bisa berbagi ilmu karena beliau sudah semester 8 lagi skripsi ya Mbak ya. Iya, lagi skripsian. Tahu dari mana ini Mbak? Kemarin memang lagi ada urusan di Jakarta, terus lagi akses akunnya Pak Pan Muhammad Faiz dan lihat ada ini pemberitahuan bedah buku di Perpusnas, jadi ikut. Ya kan Mas Faiz lagi, karena Mas Faiz itu orangnya ikhlas Mbak kalau berbagi ilmu ya. Teman-teman, berbahagia sekali saya bisa bertemu dengan mahasiswa hukum USU Universitas Sumatera Utara. Jadi kita bisa berbagi ilmu karena beliau sudah semester 8 lagi skripsi ya Mbak ya. Iya, lagi skripsian. Tahu dari mana ini Mbak? Kemarin memang lagi ada urusan di Jakarta, terus lagi akses akunnya Pak Pan Muhammad Faiz dan lihat ada ini pemberitahuan bedah buku di Perpusnas, jadi ikut. Ya kan Mas Faiz lagi, karena Mas Faiz itu orangnya ikhlas Mbak kalau berbagi ilmu ya. Dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara konstitusi. Selain itu, Perpustakaan Mahkamah Konstitusi yang berlokasi di lantai 3 Gedung 2 Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 7 Jakarta Pusat, memiliki jam operasional mulai pukul 7.30 sampai pukul 16. Perpustakaan Mahkamah Konstitusi memiliki visi untuk menjadi pusat referensi hukum terlengkap dan modern, serta memiliki misi untuk memberikan layanan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, menyediakan bahan informasi dan referensi tentang hukum dan konstitusi, serta memberikan dukungan referensi dalam penyelesaian perkara konstitusi. Perpustakaan Mahkamah Konstitusi memiliki 6 sistem pelayanan, yakni layanan literatur, layanan sirkulasi, layanan konsultasi dan diskusi, layanan anak, layanan internet dan hotspot, dan layanan multimedia. Dalam Perpustakaan Mahkamah Konstitusi memiliki beragam ruangan untuk umum, yakni ruangan sirkulasi, ruangan koleksi, ruangan referensi, ruang rapat, ruang baca, ruang diskusi dan konsultasi, ruang layanan anak, ruang tandon, ruang pengelolaan bahan pustaka, musola, hingga pantry dan toilet. Selain itu, Perpustakaan Mahkamah Konstitusi memiliki fasilitas pendukung seperti CCTV, smoke alarm, hidden box, gate pengaman, dan lembah ruangan. Selain menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan informasi, Perpustakaan Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk menyebarkan informasi secara luas kepada halayak umum maupun dalam lingkup Mahkamah Konstitusi. Perpustakaan Mahkamah Konstitusi juga memberikan peningkatan SDM melalui kegiatan public speaking dalam rangka memberikan layanan prima kepada publik. Tidak hanya itu, Perpustakaan Mahkamah Konstitusi melakukan banyak upaya untuk penyebaran informasi, yakni dengan mengadakan banyak kegiatan, mulai dari Festival Konstitusi yang hampir diadakan setiap tahunnya, bedah buku, workshop, dan seminar. Tahukah Anda bahwa Perpustakaan Mahkamah Konstitusi memiliki koleksi khusus yang hanya menyediakan referensi dan informasi mengenai hukum dan konstitusi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan informasi para hakim konstitusi. Sebagai perpustakaan khusus di bidang hukum, maka koleksi yang disediakan mayoritas tentang hukum dan konstitusi. Sebagian lainnya adalah koleksi bidang lain yang berkaitan dengan bidang hukum dan konstitusi, serta koleksi tambahan lainnya. Hingga saat ini, Perpustakaan Mahkamah Konstitusi memiliki koleksi buku sebanyak 23.245 buku dan memiliki 433 anggota perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, dan tentu saja harapan masyarakat agar senantiasa Mahkamah Konstitusi memutus
dengan kualitas yang berkeadilan bagi masyarakat. Dan tentunya dalam rangka mendukung Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan putusan yang berkeadilan, Mahkamah Konstitusi senantiasa mendapatkan dukungan dari perpustakaan Mahkamah Konstitusi yang merupakan keniscayaan. Jadi keberadaan perpustakaan Mahkamah Konstitusi ini telah nyata memberikan dukungan referensi literasi bagi Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan putusan yang berkeadilan. Kami memastikan bahwa sejak hari ini dan masa mendatang, peran perpustakaan Mahkamah Konstitusi senantiasa mengiringi Mahkamah Konstitusi menjadi peradilan yang modern dan terpercaya, dan tentunya itu membutuhkan dukungan kolaborasi baik perpustakaan nasional dan perpustakaan lainnya, sehingga keberadaan perpustakaan Mahkamah Konstitusi senantiasa memperkaya diri menjadi pusat referensi, pusat literasi yang pada akhirnya dapat senantiasa mendukung Mahkamah Konstitusi menjadi rujukan, menjadi peradilan yang modern dan terpercaya. Tempati kursi-kursi yang masih kosong di bagian depan. Ayo, sekali lagi nih yang di row sebelah kiri saya, mohon. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Profesor Dr. Saldi Isra SH.MPA. Yang Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 sampai dengan 2008, Bapak Profesor Dr. Haji Jimli Asidiki SH.MH. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Bapak Heru Setiawan, yang kami hormati Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Bapak Muhammad Syarif Bando, yang terhormat Deputi Bidang Pengembangan Bahan Informasi dan Jasa Pustaka Perpustakaan Nasional Ibu Mariana Ginting, para narasumber. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Ahmad Tolabi Karli SAG SH.MH, yang merupakan Wakil Rektor Universitas Negeri Islam Jakarta. Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Syafaat SH.MH, Wakil Rektor Universitas Brawijaya. Ibu Dr. Fitriani Syarif SH.MH, Dosen Fakultas Universitas Indonesia dan Ketua Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-undangan. Bapak Moderator Bapak Pan Muhammad Faiz SH, MCL PhD, Asisten Ahli Hakim Konstitusi. Yang kami hormati para tamu undangan, baik yang hadir secara luring di Perpustakaan Nasional pada siang ini
Itu belum ada negara yang menyebutnya sebagai konsep keadilan. Tapi kita udah praktekkan. Saya ketua Dewan Kehormatan KPU, kemudian jadi DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Saya bikin sidang kayak di MK, maka banyak kritik mantan ketua MK. Saya bilang tadi itu belum ada negara yang menyebutnya sebagai konsep keadilan. Tapi kita udah praktekkan. Saya ketua Dewan Kehormatan KPU, kemudian jadi DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Saya bikin sidang kayak di MK, maka banyak kritik mantan ketua MK. Saya bilang tadi 2014 Undang-Undang MD3 itu mengubah nama Badan Kehormatan DPR menjadi Mahkamah Kehormatan DPR. Mahkamah. Artinya penegakan kode etik di DPR sudah menjadi mahkamah peradilan etika. Ini yang saya mau teruskan. Itu saudara-saudara sekalian. Jadi saya rasa kita ada peluang untuk mempengaruhi capres-capres ini. Nah, dengan ide-ide baru untuk menyongsong 2045. Saya kira itu aja cara saya memanas-manasi, memprovokasi saudara. Ini bukan cuma profesor, provokator juga. Terima kasih banyak Pak Saldi, saudara pembahas yang mudah-mudahan tidak bosan-bosan membahas. It's like a body without a soul. Kalau literatnya, kalau kita ya, itu di ruangan tidak ada buku sama aja badan tanpa jiwa. Kalau secara lebih filosofis, kalau dalam kehidupan kita itu tidak ada buku, tidak pernah baca buku, tidak menulis buku gitu bro ya, itu jiwanya belum keluar. Oh, gitu. Bahkan kalau kita sandingkan, a constitutional court without a national library is like a body without a soul. Jadi Mahkamah Konstitusi dan Perpustakaan Nasional ini harus bahu-bahu membuat dan meningkatkan literasi di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan Bapak Ibu semua. Saya Pak Muhammad Faiz, moderator yang memandu acara ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.